Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Nanda Purnama dari kelas PBSI 2020B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pers dan jurnalistik serta perkembangannya. Yang pertama, apa sih itu pers dan jurnalistik? Pers merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang kegiatannya melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani manusia selaku makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam organisasinya, pers akan menyangkut segi-segi isi dan akibat dari proses komunikasi yang melibatkannya, baik surat kabar maupun televisi. Dalam kegiatannya sebagai media komunikasi massa, ia akan menyajikan isi surat kabar itu sendiri ataupun isi siaran radio dan tayangan televisinya kepada khalayak umum. Nah, sedangkan jurnalistiknya sendiri merupakan kejuruan atau keahlian dalam mewujudkan informasi, hiburan, keterangan atau penerangan itu dalam bentuk berita, tajuk, kritik, ulasan, ataupun artikel-artikel lainnya. Secara luas, pers dan jurnalistik merupakan satu kesatuan atau institusi yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan tadi itu. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan historis. Perkembangan jurnalistik di Eropa. Untuk pertama kalinya secara akademis, jurnalistik muncul di Universitas Basel, Swiss pada tahun 1884 dengan nama Zeitungskunde. Salah satu pelopornya adalah Karl Bucher, seorang ahli ekonomi bermazhab historis Jerman. Perhatiannya terhadap Zeitungskunde bermula dari pengaruh pekerjaannya sebagai wartawan dan redaktur ekonomi. Beberapa jasa Karl Bucher dalam dunia persurat kabaran antara lain melakukan penyelidikan historis untuk pertama kalinya dalam bidang persurat kabaran. Yang kedua, untuk pertama kalinya juga ia mengajarkan pengetahuan persurat kabaran di kalangan masyarakat akademik. Dan yang terakhir yaitu beliau seorang pendiri sebuah lembaga persurat kabaran yang pertama di Eropa kontinental, yaitu di Leipzig. Yang kedua, perkembangan jurnalistik di Amerika. Di Amerika, istilah publistik dikenal dengan sebutan jurnalisme yang perkembangannya sudah dimulai sejak tahun 1690. Berawal dengan terbitnya surat kabar yang pertama, yaitu Public Occurrences Both the Foreign and Domestic oleh Benjamin Harris di Boston. Sedangkan untuk sebutan terhadap surat kabar itu serta media lainnya dikenal dengan istilah American Journalism. Jadi, jika di Eropa dikenal publistik, maka di Amerika semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran berita disebut jurnalistik. Dari awal perkembangannya sampai sekarang istilah tersebut masih digunakan. Sejak saat itulah jurnalistik mulai populer baik di negara tempat kelahirannya maupun di negara-negara lainnya. Dan yang ketiga, perkembangan jurnalistik di Indonesia. Di Indonesia, sejarah persurat kabaran sebetulnya telah berlangsung sejak zaman penjajahan. Percobaan pertama penerbitan pers pada zaman Hindia Belanda terjadi pada pertengahan abad ke-17. Kemudian, baru sekitar satu abad sesudah itu, yaitu abad ke-18, muncul Batavia's novel yang terbit dalam bentuk koran pada tanggal 7 Agustus 1744 yang merupakan koran resmi pemerintah Gubernur Jenderal Van Imhoff. Kemudian, pada paruh kedua abad ke-19, terbit pula koran-koran yang berbahasa Melayu dan Jawa, seperti Bintang Timur, Pro Martani, Biang Lala, dan Pemberita Betawi. Hubungan pers dan jurnalistik. Pers dan jurnalistik adalah media dan profesi yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan. Pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Sebaliknya, karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya. Bahkan boleh dikatakan bahwa pers adalah media khusus yang digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khalayak umum. Perbedaan antara jurnalistik terletak pada substansinya, yaitu menitik beratkan pada bentuk komunikasi yang mengarahkan pada aktivitas pencarian dan penuh berita. Sedangkan pers lebih menitik beratkan pada media atau sarana yang memungkinkan berita itu dipublikasi. Pers dan jurnalistik mengandung makna yang berbeda, namun saling memiliki keterikatan. Selanjutnya, jurnalistik sebagai profesi. Sebagai suatu profesi, dunia jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Pekerjaan ini menarik karena profesi wartawan kini telah jauh berubah dibandingkan dengan ketika pertama kalinya lahir. Secara ekonomis, dunia wartawan telah mengantarkan setiap personal yang terlibat di dalamnya kepada kehidupan yang layak, hidup sebagai anggota masyarakat yang diperhitungkan. Penuh tantangan karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan tanpa memiliki keahlian khusus untuk melakukannya.
Itulah sebabnya wartawan dinilai sebagai sebuah profesi. Nah, sebagai profesi, ia terikat kepada kode etik dan kriteria. Kode etik yang dimaksudkan sebagai norma yang mengikat kepekerjaan yang ditekuninya. Sedangkan kriteria dimaksudkan sebagai alat seleksi karena tidak setiap orang dapat dengan bebas memasuki lingkaran suatu profesi. Bagi para jurnalis Indonesia, pada saat ini masih diberlakukan apa yang disebut kode etik jurnalistik. Sedangkan berkenaan dengan kriteria profesi, Laksamana Rao menyebutkan 4 kriteria untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan itu disebut sebagai profesi. Yang pertama yaitu harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan itu. Yang kedua harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu. Yang ketiga harus ada keahlian, dan yang terakhir harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan tersebut. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.